nama saya Laranti. Di sini saya akan membuat video praktik dengan menggunakan tipe data variabel, identifier, dan keyword pada kelas objek, array, dan string dalam restoran app sederhana. Nah, pada bagian ini saya akan membuat array untuk menyimpan data dari menu restoran. Kemudian saya akan membuat objek scanner bernama input yang nantinya digunakan untuk memasukkan pilihan menu dan pesanan pelanggan. Nah, array nama menu digunakan untuk menyimpan nama-nama makanan dan minuman yang tersedia di restoran. Contohnya nasi goreng, ayam bakar, mie goreng, es teh, jus alpukat. Nah, array harga menu digunakan untuk menyimpan harga dari masing-masing menu seperti 25.000, 30.000, 20.000, 10.000, dan 15.000. Selanjutnya, kategori array menu digunakan untuk membedakan jenis menu apakah termasuk makanan atau minuman. Dan ketiga array ini saling berhubungan berdasarkan indeks yang sama. Lanjut, variabel jumlah menu untuk menyimpan jumlah data menu yang tersedia saat awal program. Nah, ini adalah data integer untuk menyimpan input pilihan menu dari user pada menu utama aplikasi. Pada bagian ini, saya menggunakan perulangan do while agar menu utama terus tampil sebelum user memilih keluar dari aplikasi. Perintah system out ini digunakan untuk menampilkan tampilan menu aplikasi restoran ke layar. Di sini juga ada 3 pilihan, yaitu pemesanan, kelola, dan keluar. Pada bagian ini, saya menggunakan switch case untuk menentukan proses yang dijalankan berdasarkan pilihan user. Jika memilih angka 1, maka program akan menjalankan metode pemesanan. Jika memilih angka 2, maka program akan menjalankan fitur kelola menu. Jika angka 3, maka program menampilkan pesan terima kasih. Nah, bagian default digunakan jika user memasukkan pilihan selain menu yang tersedia. Lanjutnya, perulangan akan terus berjalan selama user tidak memiliki angka 3 atau keluar. Nah, di sini saya akan membuat metode bernama tampil menu yang digunakan untuk menampilkan seluruh daftar menu restoran. Perintah ini digunakan untuk menampilkan judul daftar menu ke layar. Saya akan menggunakan perulangan for untuk menampilkan seluruh data menu secara berulang dari indeks pertama sampai jumlah menu terakhir. Saya menambahkan i+1 agar nomor menu dimulai dari angka 1 supaya lebih mudah dibaca oleh user. Dan metode ini berfungsi menampilkan seluruh daftar makanan. Nah, pada metode pemesanan, program digunakan untuk menerima input pemesanan pelanggan, menggunakan array untuk menyimpan nama pesanan, dan total harga per item. Kemudian program menampilkan daftar menu menggunakan metode tampil menu. Nah, pada bagian ini saya membuat array untuk menyimpan data pesanan dengan pelanggan, seperti nama, jumlah menu, dan total per item. Lanjut, program menampilkan daftar menu dan menggunakan perulangan while agar pelanggan bisa memesan berkali-kali sampai mengetik selesai. Lalu program mengecek apakah menu tersedia menggunakan perulangan for dan percabangan if. Dengan input sistem out printing jumlah pesanan, lanjut lagi integer jumlah pesanan sama dengan input next integer next line. Nah, ini adalah indeks pesanan untuk menyimpan pesanan berikutnya dan program menampilkan pesan bahwa pesan berhasil ditambahkan. Nah, program juga melakukan validasi input menggunakan percabangan if. Jika menu ditemukan, maka pesanan akan disimpan dan subtotal akan ditambahkan. Jika menu tidak tersedia, maka sistem akan menginput ulang. Selanjutnya, kita akan membuat tampilan menu diskon dan promo. Jadi, jika subtotal 100.000, maka pelanggan mendapatkan diskon 10%. Selanjutnya, promo buy one get one. Maka program akan mengecek kategori minuman untuk menerapkan promo beli 1 gratis 1 menggunakan perulangan for dan percabangan if.
Selanjutnya, ini adalah program menghitung total bayaran setelah diskon. Program akan menghitung pajak sebesar 10% dan menambahkan biaya pelayanan sebesar 20.000. Nah, pada bagian ini mencetak struk pembayaran. Terowongan for digunakan untuk menampilkan seluruh pesanan pelanggan beserta jumlah pesanan dan total. Selanjutnya, metode tambah menu untuk menambahkan menu baru ke dalam array. Program ini meminta untuk menginput nama menu, harga, dan kategori menu dari user. Selanjutnya, metode ubah harga, yaitu untuk mengubah harga menu diskon. Dengan input seperti ini, program akan menampilkan daftar menu terlebih dahulu, lalu memilih nomor menu yang akan diubah. Kemudian, program meminta konfirmasi menggunakan percabangan if. Jika user memilih ya, maka harga menu akan diubah. Jika tidak, maka perubahan dibatalkan. Nah, sekarang metode hapus menu, yaitu untuk menghapus data menu restoran. Dengan input seperti ini, program akan menampilkan daftar menu, lalu user memilih nomor menu yang ingin dihapus. Kemudian program meminta konfirmasi terlebih dahulu. Jika user memilih ya, maka data menu akan dihapus. Jika tidak, maka tidak akan dihapus. Dan setelah itu jumlah makanan akan dikurangi 1 dari jumlah menu yang ada. Nah, pada bagian ini, program mengkonfirmasi menggunakan percabangan if-else. Jika user mengetik ya, maka program akan meminta harga baru lalu mengganti harga menu pada array. Kemudian program menampilkan pesan bahwa harga berhasil diubah. Selanjutnya, jika user tidak memilih ya, maka perubahan akan dibatalkan. Lalu pada else terakhir, program akan menampilkan pesan jika nomor menu yang dipilih tidak valid. Setelah kita pastikan tidak ada trouble, maka kita akan mengklik run program. Kita akan menunggu sebentar. Selanjutnya, apabila sudah muncul tampilan seperti ini, kita akan mencoba klik pilih menu. Kita akan klik nomor 1, daftar menu muncul dengan harga. Lanjut, kita akan mengetik nasi goreng dengan jumlah pesanan 3 dan mie goreng dengan pesanan 1. Lanjut lagi, kita akan mengetik jus alpukat dengan pesanan 2. Dan pesanan dari struk pembayaran sudah keluar hingga menerangkan total bayar. Selanjutnya, apabila kita ingin tambah menu, kita akan menambahkan ayam bawang putih dan sudah terdaftar di menu restoran. Nah, misalkan kita ingin mengubah harga menu, kita pilih kelola menu, lalu ubah harga. Nah, kita akan mengubah harga ayam bakar menjadi 32.500. Lanjut, harga berhasil diubah dan kita pilih keluar.
Nah, terdapat di sini harganya sudah terubah menjadi 32.500. Nah, sekian video praktik dari saya. Terima kasih.